Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Panji di channel pembahasan tentang berbagai soal TOEFL ya. Seperti biasa di kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi TOEFL yang bernama Genius TOEFL ya. Apabila teman-teman ingin menggunakan aplikasi ini, teman-teman bisa mendownload di web teman-teman masing-masing ya, bisa di kolom pencarian Genius TOEFL. Dan jikalau teman-teman ingin menggunakan versi aplikasi ini secara penuh, teman-teman bisa mengklik di bagian About Us, lalu teman-teman bisa langsung klik Activation dan nanti di sana ada langkah-langkah untuk mengaktifasi atau membuat aplikasi teman-teman ini berjalan secara penuh. Oke teman-teman, di video ketiga ya teman-teman. Kali ini di video ketiga ini kita akan membahas tentang soal tes TOEFL yang berjenis reading ya. Memang di tes TOEFL reading ini agak menjadi sedikit momok mungkin bagi teman-teman ketika teman-teman menghadapi soal tes TOEFL yang berjenis reading ya. Karena di tes TOEFL reading ini teman-teman akan dihadapkan dengan banyak teks dan teman-teman biasanya harus membaca teks tersebut secara seksama agar bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Namun teman-teman jangan takut untuk mengerjakan tes TOEFL karena pada hakikatnya tes TOEFL ini terdiri dari banyak strategi ya. Seperti pada pertemuan ini yang akan kita bahas di kunci pertama, di tes reading ini yaitu tentang answer main idea question correctly. Teman-teman, untuk di kunci yang pertama, teman-teman harus sebisa mungkin mencari ide pokok atau gagasan utama dari sebuah teks secara tepat. Pesan dari saya ketika teman-teman menghadapi begitu banyak teks, teman-teman yang harus perhatikan yang pertama adalah teman-teman baca bagian pertama dari teks tersebut ya. Misalnya di paragraf pertama teman-teman cukup baca sekitar 2-3 baris di paragraf tersebut. Jikalau sudah, teman-teman bisa langsung lihat ke pertanyaannya. Ketika pertanyaannya menanyakan main idea, teman-teman sudah bisa langsung menjawab berdasarkan informasi yang didapat dari paragraf pertama. Karena pada hakikatnya main idea ini ada di paragraf pertama ya. Cuman memang di beberapa kasus ada juga ketika main idea di paragraf pertama berbeda dengan main idea di paragraf kedua. Nah, maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk membaca keseluruhan teks, namun tidak perlu sampai membaca seluruh paragraf, hanya bagian awalnya saja dari setiap paragraf. Oke, di contoh ini kita lihat di latihan soal teman-teman. Di latihan soal ini dia menanyakan topik ya. Jadi biasanya antara topik, main idea atau apalagi title dan lain sebagainya itu konsepnya masih sama, menanyakan tentang ide utama atau gagasan pokok dari teks tersebut. Teman-teman seperti yang saya sudah jelaskan ke teman-teman hanya perlu melihat bagian awal dari paragraf yang ditampilkan. Seperti dalam soal di contoh nomor 1, teman-teman bisa lihat what is the topic of this passage. Topik apa dari teks tersebut ya. Teman-teman bisa lihat di ini, berarti ini hanya satu paragraf ya teman-teman. Dia hanya satu paragraf. Kita bisa baca cukup 2-3 paragraf awal. Di paragraf ini, in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Jadi di philosophy of si John ini
terdapat sharp distinction, perbedaan yang tajam antara intelligence dan reasoning ya. Tips juga untuk teman-teman ketika teman-teman belum mengetahui arti dari kata tersebut, teman-teman tidak usah pusing-pusing mengartikan, wah ini katanya maksudnya apa ya. Tidak usah. Yang penting teman-teman tahu konsep dari kalimat tersebut seperti di kata yang saya garis bawahi, intelligent and reasoning. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, intelligent ini intelijensia atau mungkin tingkat IQ, pemahaman. Namun untuk reasoning apa ya? Reasoning alasan mungkin atau apa ya? Teman-teman gak usah pusing-pusing untuk mengartikan, aduh reasoning apa ya, mikirin. Gak usah. Teman-teman cukup perhatikan konsep yang dibuat dari kalimat ini. Ternyata konsep utamanya adalah perbedaan yang menohok atau perbedaan yang tajam antara intelligent and reasoning. Oke, dari sini kita sudah tahu bahwa yang menjadi ide utamanya itu perbedaan antara intelligent dan reasoning. Maka kita bisa langsung lihat ke opsinya. Di opsinya dia untuk opsi yang pertama, The Intelligence of John Dewey. Bukan ya, karena di sini dia membahas tentang perbedaan dari konsep yang dikeluarkan oleh si John Dewey. Dia tidak membahas tentang seberapa pintar si John ini. Kemudian yang kedua, Distinction made by John Dewey. Distinction, perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Perbedaannya apa? Dia sebetulnya sudah betul, cuman dia belum terlalu spesifiknya karena di paragraf di sini disebutkan perbedaannya itu antara intelligent and reasoning. Kemudian untuk yang opsi selanjutnya yang C, Dewey's ideas on the ability to reason. Nah, dia tidak hanya reason ya, karena termasuk juga intelijennya dia ada. Jadi tidak hanya ide tentang reasoningnya saja ya. Nah, kemudian untuk opsi yang terakhir. Lihat untuk opsi yang terakhir. How intelligent differs from reasoning in Dewey's work. Nah, baru untuk opsi yang D ini dia memiliki hubungan dengan paragraf yang ada di atas. Seperti yang sudah saya lingkari di sini, a sharp distinction berarti perbedaan ya. Kata kuncinya berada pada distinction, perbedaan. Berarti jikalau kita lihat ke opsi yang paling mendekati adalah opsi D karena di sini ada differs yang menjadi perbedaan atau pembeda antara intelligent dan reasoning ya. Jadi untuk di contoh soal nomor 1 itu jawabannya yang D ya. Oke, kita lihat lagi ada satu lagi contoh. Untuk contoh yang kedua, nah ternyata dia terdiri dari 2 paragraf. Cukup baca sekitar 1 atau 2 atau 3 garis dari paragraf tersebut. Tidak usah dibaca seluruhnya, tidak usah ya, untuk menghemat waktu. Untuk paragraf yang pertama, dia membahas tentang nitrogen fixation is a process bla 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 bla. Oh, ternyata di paragraf 1 ini dia membahas tentang nitrogen fixation. Kemudian kita lihat yang kedua, apakah ide pokok di paragraf kedua ini sama dengan yang pertama? Ternyata the opposite process of denitrification. Ternyata beda ya teman-teman. Ternyata di paragraf kedua ini dia membahas proses kebalikannya dari fiksasi nitrogen, yaitu denitrifikasi. Ya, berbeda. Berarti kedua paragraf ini dia memiliki ide pokok yang berbeda. Ketika memiliki ide pokok yang berbeda, maka di opsinya ini dia harus membahas tentang perbedaan atau 2 ide pokok yang terdapat di paragraf ini. Kita bisa lihat di opsinya untuk yang A, two process of nitrogen fixation. 2 proses dari fiksasi nitrogen. Ini betul opsi yang A. Jikalau
teks yang ditampilkannya hanya paragraf pertama. Karena di paragraf kedua dia membahas denitrifikasi. Berarti opsi yang A salah. Kita lihat di opsi yang B. 2 nitrogen process. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Di opsi yang B ini dia menyatakan 2 proses nitrogen. Berarti sudah barang tentu karena di paragraf yang pertama dia membahas nitrogen fiksasi dan di paragraf kedua dia membahas kebalikannya itu denitrifikasi. Berarti di 2 paragraf ini dia membahas 2 proses yang berbeda. Maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. 2 nitrogen proses, 2 proses nitrogen. Oke. Ya, sesuai dengan yang disebutkan di penjelasan. Jawaban yang tepat atas pertanyaan ini adalah B, 2 proses nitrogen ya. Oke, kita lihat ke rumus kuncinya. Jadi teman-teman ketika teman-teman berhadapan dengan pertanyaan yang saya lingkari, ini konsepnya masih sama teman-teman, yaitu berkaitan dengan ide pokok atau topik yang menjadi pembahasan utama dari teks tersebut. Ya, redaksinya bisa dibuat macam-macam seperti topiknya, subjeknya, main idea-nya, main point, primary concern dan title-nya. Sebetulnya keenam narasi ini dia masih sama ya ininya konsepnya, yaitu tentang ide pokok dari teks tersebut. Oke, dan satu lagi teman-teman tipsnya, jawaban untuk pertanyaan ini secara umum dapat ditemukan di bagian pertama tiap paragraf ya. Jadi teman-teman tidak usah harus mencari keseluruhan paragraf, teman-teman hanya perlu di bagian pertama dari paragraf. Oke, kita langsung lihat ke soal nomor 1 ya. Oke. Di soal nomor 1, teman-teman bisa dilihat dulu soalnya ya. Soalnya itu apa? Which of the following best express the subject of the passage? Kira-kira opsi mana yang paling tepat untuk menunjukkan topik dari si teks tersebut? Oke, teman-teman bisa di pause dulu di video saya ya. Setelah di pause nanti teman-teman bisa dilihat ya di paragraf pertama, di bagian pertama, kira-kira teks ini membahas tentang apa ya? Silahkan. Oke, setelah teman-teman membaca ya, pasti teman-teman sudah tahu bahwasanya di passage ini dia membahas tentang a number of staple crops. Berarti macam-macam jenis dari tanaman bahan pokok. Tanaman bahan pokok itu banyak ya, bisa padi, bisa gandum, bisa jagung dan lain sebagainya. Bisa juga kentang dan lain sebagainya ya, ada banyak. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lihat ke pertanyaan. Di pertanyaannya, which of the following best express the subject of the passage? Ya, jadi kira-kira opsi mana yang paling tepat menggambarkan teks tersebut? Untuk yang A, the history of wheat and rice. The history of wheat and rice. Kita lihat dulu sejarah dari gandum dan padi. Apakah di teks ini hanya membahas tentang gandum dan padi? Kita lihat di paragraf pertama betul ada gandum. Dan di paragraf kedua ternyata ada kacang. Di paragraf selanjutnya ada kentang dan jagung. Nah, di paragraf terakhir ada beras atau padi ya. Berarti yang opsi A ini salah karena dia membahas tidak hanya gandum dan beras ya. Berarti yang opsi A salah. Kita lihat opsi yang B. How today's world eat? Bagaimana dunia hari ini makan? Tidak ya, karena di teks ini dia membahas tentang asal-usul tanaman
tanaman bahan pokok ya, tanaman bahan pokok. Berarti opsi B salah ya. Opsi C, which crop feed today world? Tanaman bahan pokok yang mana yang memberi makan dunia? Tidak ada ya, di sini tidak disebutkan secara jelas karena di teks ini hanya menjelaskan tentang asal-usul dari tanaman bahan pokok. Nah, kita lihat opsi yang terakhir, opsi D, the origin of today's crop. Asal mula tanaman bahan pokok hari ini ya. Jadi di opsi yang benar itu opsi D, karena di opsi D ini dia menjelaskan tentang bagaimana berbagai macam tanaman bahan pokok berasal ya. Oke, bisa kita lihat jika ingin dibuktikan, wheat was probably the earliest cereal have been grown, most likely was hybrid. Oh, ternyata gandum ini asalnya ini berasal dari rumput liar ya. Kemudian beans juga sebetulnya berasal dari 8.000 tahun yang lalu. Ya, pernah juga di Asia dikembangbiakannya. Kemudian ada juga potatoes dan maize dan juga ada padi ya. Jadi nomor 8 itu jawabannya yang D ya. The origin of today's crop. Jadi nomor 1 jawabannya yang D. Oke, nomor 1 sudah, kita lanjut ke nomor 2. Oke, masih sama ya, nomor 2, teksnya seperti yang tadi. Kita lihat ke pertanyaannya terlebih dahulu. What is the topic of the 5th paragraph? Topik dari paragraf kelima. Oke, jadi kita langsung saja lihat di paragraf 5, topiknya tentang apa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ternyata paragraf 5 ini paragraf terakhir ya teman-teman. Oke, bisa kita langsung baca di awalnya saja. Di awalnya saja dari paragraf tersebut, tidak usah keseluruhan paragraf. The cultivation of rice is not as old as the cultivation of wheat, beans, and maize. Rice was first known to bla 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 bla. Oh, ternyata di paragraf kelima ini dia membahas tentang asal muasal tanaman padi ya teman-teman, tanaman padi. Oke, kita langsung lihat ke opsinya. Where rice is eaten today? Where rice, dari mana padi dimakan hari ini? Tidak ada keterangan yang jelas ya dari mana padi ini berasal. Namun di paragraf ini hanya keterangan bahwa padi ini pertama kali dikembangbiakan di India, tetapi tidak diberi keterangan muasal, tempat asal dari padi ini tumbuh ya. Di India ini hanya tempat dikembangkannya saja. Berarti opsi A ini salah. Kemudian yang B, the development of rice as cultivated crop. Nah, kita lihat ada kata kuncinya yaitu rice dan cultivated. Karena di paragraf kelima ini memiliki kata kunci rice dan cultivated, berarti kita bisa tahu bahwa opsi B ini benar ya, karena juga di opsi B ini mengatakan bahwa perkembangan, the development. Jadi perkembangan dari pembudidayaan padi dilakukan di India. Kemudian pembudidayaannya dilakukan kemudian di China, Jepang, dan negara-negara di Asia Tenggara yang sekarang menjadi produser dari si cropnya ini, si padinya ini. Oke, berarti nomor 2 jawabannya yang B ya teman-teman. Nomor 2 jawabannya yang B. Oke, kita lihat dulu kenapa yang jawaban C salah. Cultivated crops that are older than rice. Cultivated crops. Ini membahas tentang rice ya. Tetap bukan membahas tentang tanaman bahan pokok yang lainnya. Berarti yang C ini salah. Yang D, various crop that develop outside the Americas.
various. Di sini dia hanya membahas tentang rice ya, bukan bukan bermacam-macam tanaman bahan pokok. Berarti opsi yang dia juga salah karena dia hanya membahas satu. Sedangkan di sini various itu berarti bermacam-macam, yang artinya lebih dari satu. Di nomor 2B. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Oke, di nomor 3, pertanyaannya ini adalah the main idea of the passage. Oke, berarti ide utama dari passage. Kita lihat di paragraf pertama, di baris pertama. The number 13 has long been regarded as an omen misfortune. Oh, ternyata nomor 13 ini sering menjadi nomor ketidakberuntungan ya, misfortune. Oke, dari sini kita sudah tahu kunci dari paragraf pertama ini, yaitu nomor 13 yang diberi label nomor yang mendatangkan ketidakberuntungan ya. Namun teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal, teman-teman harus lihat dulu ke paragraf selanjutnya. Apakah di paragraf selanjutnya ini ide pokoknya ini berbeda dari nomor di paragraf pertama ya? Apakah beda ide pokoknya dengan paragraf pertama? Kita lihat di paragraf kedua. Even though, meskipun. Jadi sepertinya di paragraf kedua ini ide pokoknya berbeda ya dari ide pokok pertama, karena di sini ada conjunction even though yang artinya meskipun. Kita lihat apa katanya. Meskipun American culture bla 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 by the number 13, this number, berarti ternyata si nomor 13 ini is also held in high esteem, mendapat penilaian tinggi ya teman-teman. Berarti di paragraf kedua ini malah membahas sisi positifnya, dan di paragraf kedua ini ternyata sisi negatifnya. Berarti terdapat perbedaan ide pokok antara di paragraf pertama dan di paragraf kedua. Oke, kita langsung lihat di opsinya. Di opsi yang A, the United States has some positive association to number 13. Sudah jelas ya, salah. Opsi A karena di teks ini dia membahas tentang sisi positif dan negatif. Yang opsi B, there are positive and negative feelings about the number 13. Nah, baru di opsi B karena dia membahas sisi positif dan negatifnya, maka kita bisa langsung masukkan jawabannya, yaitu yang B. Ya, karena di paragraf pertama dia membahas tentang positifnya, ditandai dengan ada high esteem, dan di paragraf kedua dia membahas tentang sisi negatifnya ya, sisi negatifnya. Berarti nomor 3 jawabannya yang B. Oke, kenapa yang C salah? It is difficult to treat triskaidekaphobia. Ketakutan terhadap nomor 13 ya. Ini hanya membahas di paragraf pertama, dan di paragraf kedua dia tidak membahas triskaidekaphobia. Aduh, sorry ya. Berarti yang opsi C salah. Opsi B, opsi D terakhir. There are many negative superstition about the number 13. Banyak sekali hal negatif tentang nomor 13. Tidak juga ya, karena di teks ini selain ada sisi negatif, dia diimbangi oleh sisi positif. Jadi yang opsi D salah ya. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Nomor 3. B. Oke. Sip, lanjut kita ke nomor 4. Oh, masih sama ya ternyata pertanyaannya. Di nomor 4 apa yang ditanyakan? What is the topic of the second paragraph? Topik dari paragraf kedua. Oke, topik dari paragraf kedua. Kita lihat langsung di paragraf kedua. Di paragraf kedua, dia membahas tentang high esteem, berarti sisi positif dari nomor 13 ya teman-teman, dari nomor 13.
kita langsung lihat di opsinya tanpa berlama-lama. Kita cari yang opsi yang paling memungkinkan, yaitu mungkin tentang ada positifnya ya. Jikalau kita lihat yang mengandung kata positifnya itu langsung di opsi yang D ya teman-teman, di opsi yang D, karena di paragraf kedua ini dia lebih membahas tentang sisi positif dari nomor atau angka 13. Jadi nomor 4 ini jawabannya yang D ya, yang D. Oke ya. Terlihat mudah ya teman-teman. Yang perlu kita lakukan adalah kita lihat dulu apa yang ditanyakan, lalu langsung kita lihat di bagian awal dari paragraf tersebut. Kita tidak usah membaca keseluruhan paragraf ya, karena ini akan menghabiskan waktu. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Berarti sekarang nomor 5. Nah, silakan teman-teman baca dulu teksnya ya, teman-teman. Silakan. Oke, bagi teman-teman ini mungkin teman-teman sudah baca teksnya. Jadi di teksnya ini ternyata di paragraf pertama, one usual type of trade that developed in the 19th century in America was the export of ice from colder area in New England, warmer area of the world. Oh, ternyata di paragraf 5 ini dia membahas tentang perdagangan tidak biasa yang dikembangkan di abad 19, yaitu ekspor es dari area dingin ke area yang lebih hangat. Oh, ternyata di zaman dahulu ini pernah ada ya ekspor es dari daerah yang mungkin bersalju ke daerah yang lebih hangat yang tidak memiliki musim dingin. Di sini sepertinya hanya sebatas introduction ya. Kita belum menemukan ide utama dari paragraf ini. Dari teks ini, sorry. Kemudian kita lanjut di paragraf kedua. In 1805, Frederick Tudor came up with the idea of shipping cargo of ice from pond in Massachusetts to the West Indies. Ternyata si Tudor ini dia memiliki ide untuk mengirimkan kargo berisi es dari Massachusetts ke West Indies. Oke, kita lanjut lagi di paragraf selanjutnya. Apa katanya? Tudor idea was ridiculed by netizens of Boston. Oh, ternyata si Tudor ini diejek oleh masyarakat Boston, dan di paragraf terakhir Tudor kept working to improve his technique for insulating the ice during long voyages. He had learned to pack the ice in sawdust to keep it from melting, and he built up quite a profitable business. Oh, ternyata di teks ini si Tudor ini memiliki ide untuk mengekspor es dari daerah dingin ke daerah hangat. Namun banyak orang yang mengejeknya. Namun pada akhirnya ide si Tudor ini malah menghasilkan profit atau keuntungan. Jadi memang kadang-kala teman-teman kita harus membaca ya keseluruhan paragraf. Kita harus tahu dulu inti ide dari paragraf tersebut. Oke, kita lihat. The main idea of this passage adalah, berarti ide dari keseluruhan passage-nya ya teman-teman. Many people believe that Tudor idea was ridiculous. Ini ide tersebut hanya terdapat di paragraf ketiga ya, jadi tidak bisa mewakilkan dari keseluruhan passage-nya. Berarti opsi A ini salah. Opsi B, Tudor was able to implement unusual ideas successfully. Nah, di opsi yang B ini dia sudah menjelaskan keseluruhan paragraf agar bisa berada dalam satu opsi. Kita lihat, Tudor was able to implement unusual idea. Unusual idenya apa? Mengirimkan es dari daerah dingin ke daerah hangat. Successfully. Nah, successfully dia berada di paragraf terakhir. Suksesnya bisa ditunjukkan oleh profitable business, yaitu bisnis yang menghasilkan keuntungan. Berarti untuk yang nomor 5 ini jawabannya yang B.
Ya, nomor 5 jawabannya yang B. Kita lihat kenapa opsi yang C kurang tepat. Ice was not available in some areas of the world in the early 19th century. Ide paragraf ini memang ide ini terdapat di paragraf 1, namun dia tidak bisa mewakilkan seluruh teks ya teman-teman. Kemudian yang D, the ice that Tudor ship was superior in quality to other available ice. Es yang si Tudor kirimkan ini lebih superior. Tidak ada keterangannya ya. Dan jikalau memang betul ada keterangannya, dia tidak mencakup keseluruhan dari ide si teks tersebut. Oke, berarti ya nomor 5 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh ternyata sama ya teman-teman teksnya dengan yang tadi. Kita bisa langsung lihat ke pertanyaannya. Apa pertanyaannya? The second paragraph mainly discusses, di paragraf kedua mendiskusikan tentang, kita lihat di paragraf kedua. Di paragraf kedua dia membahas tentang in 1805, di tahun 1805 si Tudor ini memiliki ide untuk mengirimkan kargo es dari Massachusetts ke West Indies. Kita lihat, this seemed like a viable business opportunity to Tudor because ice was commodity. Oh, ternyata ini awal mula bagaimana si Tudor ini memiliki ide untuk menjual es ya, Katanya si esnya ini gratis karena dibuat oleh alam ketika Massachusetts memasuki musim dingin. Oke. Langsung kita lihat di nomor 6 di opsinya. Di opsi yang pertama, the weather in Massachusetts. Bukan ya. Ini bukan menjadi ide pokok dari paragraf kedua. Kemudian opsi B, trade between Massachusetts and the West Indies. Bukan juga ya, ini bukan menjadi ide utama. Karena ide utamanya ini awal mula kemunculan konsep untuk mengirimkan es dari Massachusetts ke West Indies. Tapi opsi yang B salah. Kemudian yang C, the development of ice making machinery. Tidak juga ya, karena dia tidak membahas ada tentang sangkut pautnya dengan mesin. Nah, kita lihat yang opsi D. The development of a concept. Bagaimana si Tudor ini mengembangkan konsep tentang pengiriman es dari daerah dingin ke daerah yang lebih hangat. Oke, berarti nomor 6 dia jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 masih sama teksnya. Kita langsung lihat di pertanyaannya. The topic of the third paragraph. Oke, ternyata dia menanyakan di paragraf ketiga. Kita langsung lihat di paragraf ketiga. Di paragraf ketiga, Tudor's idea was ridiculed by the citizens of Boston. Oh, ternyata ide si Tudor ini diejek oleh warga Boston ya. Mereka yakin bahwa es ini tidak akan pernah di West Indies without melting and would in fact swim the boat. Katanya gak mungkin deh, kata si warga Boston ini mengirimkan es ke West Indies. Namun kita lihat, although most of the ice did melt on the first trip, meskipun kebanyakan mayoritas es ini meleleh di perjalanan pertama, untungnya si kapalnya ini tidak capsize. Capsize ini terbalik, berarti tidak tenggelam ya. And Tudor was free to continue developing his ideas. Dan si Tudor ini selepas kegagalannya di perjalanan kedua kembali melanjutkan untuk mengembangkan idenya. Oke, kita lihat di opsinya. Jadi opsinya ini yang mana? Kita lihat the ridicule of Tudor's early unsuccessful attempt. Ejekan untuk
percobaan si Tudor. Betul ya, karena di paragraf ini masyarakat Boston ini mereka mengejek ide si Tudor ini ketika percobaan pertama, early atau awal. Karena di sini sudah ada kata kunci yaitu first ya. Berarti nomor 7 dia jawabannya enggak. Lalu kita lihat kenapa yang opsi B ini salah. The sinking of the first boat. Si kapalnya ini dia tidak tenggelam ya, karena di sini sudah ada did not capsize. Si kapalnya tidak terbalik, berarti opsi yang B salah. Opsi yang C, ridiculed by citizen of Boston for career in shipping. Ejekan oleh masyarakat Boston untuk berkarir di pengemasan. Tidak juga ya, karena pengemasannya ini dia spesifik ya, ini pengemasan es untuk dikirimkan dari Massachusetts ke West Indies. Berarti opsi yang C juga salah. Opsi yang D, the reason that Tudor gave up on his plan. Alasan Tudor menyerah dalam rencananya. Kita lihat di sini di bagian baris terakhir dari paragraf 3. Dia bukannya menyerah, dia malahan continue, melanjutkan untuk mengembangkan idenya. Berarti opsi yang D dia salah ya teman-teman. Opsi yang D salah. Berarti untuk nomor 7 opsi yang paling benar adalah A ya. Nah, oke, kita lanjut di nomor 8. Oh, ternyata dia masih sama. Di nomor 8 yang ditanyakan itu adalah the last paragraph. Oh, berarti paragraf ini dia mendiskusikan tentang apa di paragraf terakhir. Apa katanya? Tudor kept working to improve his technique for insulating the ice during long voyages. Jadi si Tudor ini bekerja untuk meningkatkan teknik agar si esnya ini bisa bertahan lama di long voyages, perjalanan yang panjang. By 1812, di tahun 1812, dia telah belajar untuk mengemas es in sawdust, di sawdust ya. Mungkin jika teman-teman kurang mengetahui artinya, teman-teman tidak usah khawatir. Yang penting teman-teman tahu konsep dari paragraf ini. Dia menceritakan tentang apa. To pack ice in the sawdust to keep it from melting, and he built a quite profitable business. Oh, ternyata di akhirnya ini si Tudor ini berhasil menciptakan bisnis yang menghasilkan profit atau keuntungan. Bisa juga dikatakan bahwa teknik yang dia kembangkan untuk pengiriman esnya ini berhasil ya teman-teman. Jadi kita lihat yang opsi yang D. The last paragraph mainly discuss. Untuk opsi yang A, method for insulating ice. Memang betul di sini ada metodenya, namun dia tidak mewakili dari keseluruhan paragraf. Berarti opsi A salah. Opsi B, innovative ice making machine. Sekali lagi di sini tidak membahas apakah dia menggunakan mesin, karena dia menggunakan media sawdust. Opsi yang C, long voyages. Memang betul di sini ada long voyages, namun dia tidak mewakili dari ide keseluruhan paragraf. Nah, baru yang D, eventual success. Nah, di sini. Di paragraf ini dia menceritakan tentang bagaimana si Tudor ini menjadi sukses. Oke, berarti udah barang tentu ya jawabannya yang D, nomor 8. Sekarang kita lanjut di nomor 9. Oke, di nomor 9 kita lihat pertanyaannya apa. Which of the following best express the title of the passage? Opsi mana yang menggambarkan teks di atas? Kita lihat teksnya. Panjang sekali teman-teman. Kita lihat saja di bagian awal pertama paragraf.
Kel Braham called Doc Braham by friends and acquaintances was the owner of pharmacy at the end of the 19th century. Oh, jadi si Kel Braham ini yang biasa dipanggil Doc merupakan pemilik dari sebuah farmasi ya. Sebuah mungkin itu laboratorium atau perusahaan atau apapun itu. Kita lihat di paragraf selanjutnya. Like many other entrepreneurs of the era, Doc Braham wanted to create a cola drink to rival Coca-Cola. Oh, ternyata si Doc ini dia pengen membuat sebuah minuman cola untuk menyaingi rivalnya yaitu Coca-Cola di tahun 1895. Di tahun 1895. Kita lihat ternyata dia ini ingin menciptakan Coca-Colanya sendiri supaya bisa menandingi Coca-Cola yang sudah ada sebelumnya. Kita lihat langsung ke pertanyaannya. Jadi kira-kira opsi mana yang paling tepat untuk menjelaskan passage di atas? Kita lihat di opsi yang A. Doc's Bradham's Cola Creation. Doc's Bradham Cola Creation. Apakah benar si passage ini membahas tentang pembuatan cola milik si Doc Bradham? Kita lihat ya. Kita lihat paragraf per 1 kita sudah tahu bahwa si Doc Bradham ini pemilik farmasi. Yang paragraf kedua ternyata ingin membuat minuman cola untuk menyaingi rival. Kemudian di paragraf selanjutnya, ada keterangan bahwa the drink that Doc Bradham created was originally called Brad's drink by those in hometown. Oh, ternyata si Doc ini bisa membuat minuman yang namanya Brad drinks ya. Yang tujuannya ini untuk berkompetisi dengan rivalnya itu Coca-Cola. Berarti nomor 9 jawabannya yang C ya. Pembuatan cola si Doc Bradham. 9A. Kenapa opsi yang B salah? Opsi yang B, called Bradham Pharmacy. Memang benar di passage ini dia membahas tentang farmasinya si Kel Braham. Namun dia tidak bisa mewakili dari keseluruhan teks tersebut. Kemudian nomor 9, Coca-Cola versus Pepsi Cola. Di sini tidak menjelaskan juga persaingan antara Coca-Cola dengan Pepsi Cola. Karena di teks ini hanya menjelaskan bagaimana cerita terlahirnya si Brad Drinks ini atau si Pepsi Cola ini. Yang opsi yang terakhir, the medicinal value of Pepsi. Kita lihat apakah di sini ada medical. Oh, ternyata di sini ada ability to relieve dyspepsia. Memang betul di sini ada hubungannya dengan dunia medis, namun tidak bisa mewakili dari keseluruhan teks tersebut ya. Berarti nomor 9 dia jawabannya yang A ya. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Yang ditanyakan di nomor 10 ini, the second paragraph is mainly about. Oh, ternyata dia menanyakan di paragraf kedua. Di paragraf kedua ini apa katanya? Di paragraf kedua, like many other entrepreneurs of the era, Doc Bradham want to create a Coca-Cola drink to rival Coca-Cola by 1895. Coca-Cola was commercial success throughout the United States and numerous innovators were trying to come up with their own product. Oke, ternyata di paragraf kedua ini menceritakan tentang bagaimana si minuman yang dikembangkan si Doc ini dikembangkan ya. Katanya dikembangkan melalui tempat farmasinya, melalui ada komposisinya itu sugar, essence of vanilla, cola nuts, and other flavoring. Oke, kita langsung lihat ke opsinya. The second paragraph, the history of Coca-Cola. Bukan ya, ini membahas tentang
Pepsi Cola. Jadi opsi yang A salah. Yang opsi B, Doc Bradham effort to develop product. Apakah betul? Kita lihat di sini dia menceritakan tentang perjuangannya. Katanya perjuangannya ini dia melalui farmasinya, Doc Bradham mengembangkan versi Coca-Colanya. Katanya melalui campuran dari sugar, essence of vanilla, and cola nuts. Jadi nomor 10 dia jawabannya yang B ya teman-teman, yang B. Doc Bradham effort to develop a product. Oke, di opsi yang C, Doc Bradham Pharmacy. Bukan ya, karena di opsi C ini dia tidak membahas tentang farmasi si doknya, tetapi tentang bagaimana kisah terlahirnya minuman cola yang dibuat oleh si Doc Bradham. Di opsi yang D, effects from drinking Doc Bradham creation, efek dari meminum minuman milik si Doc Bradham. Memang betul di sini ada efeknya, yaitu it had a refreshing and invigorating. Namun sekali lagi teman-teman harus lihat opsi yang bisa mewakili keseluruhan paragraf ya, keseluruhan paragraf. Oke, keseluruhan paragraf. Berarti nomor 10 dia jawabannya yang D ya, yang B nomor 10. Oke, sekarang kita lihat apakah jawaban yang telah kita masukkan ini betul semua atau ada yang salah. Oke, ya, alhamdulillah. Seluruh pertanyaan telah kita jawab dengan betul. Ya, teman-teman, jadi begitu untuk pembahasan soal reading di kesempatan kali ini. Jadi intinya ini adalah teman-teman jawab pertanyaan gagasan utama secara tepat. Teman-teman bisa lihat di awal paragrafnya terlebih dahulu, atau juga teman-teman bisa melihat di paragraf yang satu, yang kedua, untuk menghindari adanya perbedaan ide pokok dari tiap paragraf. Oke teman-teman, di video pembahasan soal reading kali ini cukup sampai sekian. Insya Allah kita akan bertemu di pembahasan soal TOEFL selanjutnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.